Lagi nyapu di depan rumah, Bu. Oh. Nggih. Nggih. Makasih Mas Ridho nggih. Nggih, Bu Mei. Ya. Gimana Mbak Septi? Udah siap Mas Septi? Halo, Assalamualaikum Ibu. Insya Allah siap. Oh, kerudungnya sehati Mbak, sama Bu Mei. Oh iya Bu, hijau-hijau ya Bu. Oh ya Allah, nggak sengaja ya Mbak. Iya Bu. Gimana, udah siap? Insya Allah Bu. Ya. Dicoba. Ya. Bu Mei kok nggak dapat itu sih? Dapat apa? Background, Mas Rihan? Mas Rihan, kirim Ibu Mas. Bisa Bu, saya kirim di ini Bu, di kolom Grup. chat nggih. Yeah. Atau di grup aja Mas. Oh, di grup nggih, nggih. Ya.
Muka saya kok nggak kelihatan? Oh, enggak, itunya ini Bu, pengaturan di background-nya. Pripun? Background terus yang I have a green screen itu centangnya dihilangkan saja, Bu. Oke. Oke. Ya, 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 ya. Kok nggak bisa ya? Kok nggak bisa, Mas? Di bagian background dan filter sampun Bu di menu itu. I have green screen kan dihapus. Nggih, Bu. Ora iso, Mas. Oh, malah ndak kelihatan. Iya. Berarti memang nggak usah pakai background ya? Nggih, Bu. Biasanya sama background belakangnya juga itu harus yang satu warna. Jadinya bisa apa? Menggantikan background belakangnya itu, Bu. Apa tak buka kodenya ya? Oh, sama aja ya. Ini udah jam 4 ya. Kita mulai aja ya. Oke, Bu, sudah jam 4 lebih. Loh, ini kok malah saya muka saya kok jadi nggak kelihatan. Diubah lagi, Bu, ininya background-nya, Bu. Berarti background-nya dihapus lagi ya? Oke, yang pakai non.
Kok jadi nggak bisa? Ya udahlah, bingung saya. Oke, itu Mas Rizal aja gelap-gelapan. Oke ya, sambil menunggu yang lain, kita udah jam 4, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masya Allah, Mbak Diah. Kelihatan cantiknya ya. Udah lama kita nggak pernah on kamera. Ya Mas Rihan ya. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Kita hari ini mau membahas tentang bagaimana kita mengatur emosi ya. Kita semuanya paham bahwa emosi itu sebetulnya harus kita latih sejak kecil ya. Jadi pada saat kita tumbuh itu diajarinya merawat gigi gitu ya, merawat badan, merawat tubuh, tapi tidak pernah diajari bagaimana merawat emosi supaya sehat, supaya bahagia gitu, dan itu ternyata yang penting diajarkan. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar gitu Mbak Septing ya, bagaimana cara mengelola emosi. Kebetulan ini masih persiapan tesis juga mengenai regulasi emosi. Mudah-mudahan bisa sharing dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan Mbak Septi untuk presentasi tentang materi bagaimana mengelola emosi di bulan puasa. Oke, Ibu. Mas Rihan, bisa minta tolong buat share screen? Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Haryati Septiani. Saya mahasiswa Magister Keperawatan dari konsentrasi keperawatan jiwa. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, namun hanya sekedar berbagi ilmu selama saya kuliah di Magister Keperawatan. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita bisa mengelola emosi selama bulan suci Ramadan. Seperti yang kita tahu bahwa berpuasa merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi umat muslim. Nah, di dalam berpuasa tidak hanya menahan lapar dan juga rasa haus, tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi yang ada di dalam diri kita. Tanpa berpuasa juga, maksudnya di kehidupan sehari-hari tanpa berpuasa, mengelola emosi itu sangatlah sulit. Apalagi kalau ditambah dengan dorongan lainnya seperti menahan rasa haus dan juga rasa lapar. Dan kemudian ada faktor lainnya, karena seperti yang Bu Mei sebutkan tadi di depan, bahwa sejak kecil itu kita lebih ditekankan untuk mengelola, untuk merawat diri secara fisik, namun tidak secara psikologis. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, menurut pemahaman saudara, emosi itu apa? Nah, bisa dijawab pada kolom komentar, kolom chat di Zoom ini. Saya berikan waktu 2 menit.
Nah, pada kolom komentar chat ada yang menjawab reaksi terhadap suatu kejadian, kemudian emosi itu suatu kondisi di mana kita merasakan sesuatu yang berpengaruh terhadap pola pikir dan berdampak pada tubuh kita, baik tekanan darah, nadi, ataupun organ lainnya. Iya, respon terhadap suatu situasi. Nah, ini udah banyak yang benar. Jadi emosi itu memang reaksi dari suatu situasi yang berkembang. Sebenarnya emosi pada manusia itu ada sekitar 25 jenis emosi. Namun, menurut ahli psikolog yaitu Paul Ekman, emosi dasar pada manusia itu sekitar ada 6, yaitu rasa bahagia, sedih, merasa jijik atau muak, takut, terkejut, dan marah. Dan pertanyaan selanjutnya, Mas Rihan, tolong slide-nya. Lanjut. Lagi. Nah, yang saya mau tanyakan ini, jadi selama 1 minggu Ramadan ini, berapa kali Anda merasakan emosi negatif seperti marah, takut, sedih, dan lainnya? Mohon dijawab di kolom chat seperti tadi. Saya berikan waktunya 2 menit. Nah, ternyata ada yang menjawab emosi negatifnya tak terhitung, ada yang 6 kali, ada yang sering, dan ada juga cuma 1 kali. Nah, sejatinya emosi pada manusia itu ada 2 jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang, namun jika tidak dapat dikendalikan dengan baik, juga dapat memberikan efek negatif. Contohnya, misalnya orang tersebut lagi jatuh cinta, saking mencintai orang pasangannya, jadi tiap hari kepikiran dan itu akan mengganggu konsentrasi dalam melakukan suatu aktivitas. Nah, kemudian lawan dari emosi positif adalah emosi negatif. Di sini seperti rasa sedih, jijik, takut, marah. Kebanyakan penyebab dari emosi negatif ini adalah terjadinya penolakan, adanya kegagalan, rendahnya kepercayaan diri, kesendirian dalam waktu yang lama, serta rasa bersalah yang dipendam. Jadi penyebab-penyebab tersebut disimpan terlalu lama dan menjadi tekanan. Nah, tekanan ini dapat mengganggu aktivitas dan juga mengganggu hubungan interaksi dengan orang di sekitarnya. Sehingga dibutuhkanlah bagaimana cara untuk meregulasi emosi. Nah, regulasi emosi ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur perubahan dari kualitas, intensitas, dan juga durasi dari respon emosional. Menurut Gross, ada 5 jenis strategi dalam menghadapi suatu kondisi. Lanjut, Mas Rifan. Nah, yang pertama itu ada situation selection. Di sini, tahapan ini seseorang akan mencoba untuk memvalidasi emosi atau mengidentifikasi emosinya. Yang kedua ada situation modification, yaitu upaya orang tersebut untuk mengubah situasi yang dihadapinya. Fokus di sini adalah biasanya dengan cara menenangkan diri.
Yang ketiga, ada attentional deployment atau penyebaran perhatian. Ini mengacu pada respon bagaimana fokus terhadap situasi yang saat ini sedang berlangsung. Yang keempat, ada cognitive change, yaitu perubahan kognitif. Ini mengacu pada penafsiran ulang seseorang terhadap situasi yang dihadapi dengan merubah cara pikirnya. Yang kelima, ada respon modulasi. Di sini adanya perubahan berperilaku yang ditunjukkan kepada orang lain. Lanjut Mas Rihan ke contoh kasus. Nah, ini merupakan salah satu kejadian viral beberapa waktu lalu. Pengemudi Fortuner ancam warga dengan pistol setelah serempet pengendara motor. Nah, ini merupakan salah satu contoh apabila kita tidak bisa mengendalikan emosi. Pengemudi tersebut lebih memilih situasi yang dapat berdampak besar, seperti menodongkan pistol daripada melakukan musyawarah sebagai bentuk jalan damai. Sehingga kasus yang viral ini merugikan dirinya sendiri karena berurusan dengan pihak kepolisian dan juga merugikan orang lain. Nah, ini merupakan salah satu bukti bahwa ketidakmampuan mengontrol emosi ini dapat berefek pada kehidupan kita ke depannya. Sehingga untuk meningkatkan regulasi emosi dibutuhkanlah latihan seperti mindfulness spiritual Islam. Kenapa mindfulness spiritual Islam? Karena di mindfulness spiritual Islam ini menekankan latihan yang berbasis kesadaran pada situasi saat ini. Nah, di dalam mindfulness spiritual Islam ada niat, muhasabah, taubat, body scan, berdoa, tawakal, dan relaksasi. Terus bagaimana cara kerjanya sehingga dapat mengubah regulasi emosi? Ya, yang pertama itu pada penerapan mindfulness spiritual Islam, pada tahapan niat dan muhasabah dapat mengubah pemilihan situasi karena orang tersebut mampu memilih situasi yang menciptakan dampak emosi yang kecil. Yang kedua, tahapan taubat dan body scan dapat meningkatkan seseorang dalam memodifikasi situasi. Mas Rihan, tolong slide selanjutnya. Yang ketiga, berdoa dapat meningkatkan penyebaran perhatian dalam melakukan strategi emosi. Hal tersebut karena orang tersebut percaya bahwa masalah yang ada ini karena Allah sangat sayang padanya dan percaya bahwa tidak ada cobaan yang melebihi batas kemampuan diri sendiri, batas kemampuan umatnya, seperti itu. Yang keempat, tahapan tawakal dapat mengubah kognitif seseorang karena adanya penilaian kembali terhadap masalah, yaitu memikirkan kembali apakah tindakan yang akan saya lakukan ke depannya ini berdampak baik atau buruk, benar atau salah. Nah, pada tahapan terakhir yaitu relaksasi. Di sini dapat mengubah strategi emosi yaitu modulasi respon, dikarenakan orang tersebut berusaha menenangkan diri terlebih dahulu dan berpikir sebelum memberikan suatu respon atau aksi. Ya, lanjut Mas Rihan. Nah, setelah kita telah mampu mengendalikan emosi pada diri kita sendiri, hal yang dapat kita lakukan adalah membantu orang di sekitar kita, yaitu dengan mengajarkan mindfulness spiritual Islam itu sendiri atau mengajarkan calming teknik. Nah, calming teknik ini fungsinya untuk mengurangi rasa cemas, marah, dan juga gelisah ketika seseorang menghadapi suatu kondisi yang menyulut emosinya. Caranya dengan menarik nafas selama 3 detik, menahan nafas selama 5 detik, dan menghembuskan selama 5 detik. Nah, contohnya misalnya begini. Kalau kita misalnya ada di rumah melihat ibu kita sedang marah. Hal yang pertama dapat kita lakukan adalah memberikan teknik sentuhan, yaitu memegang tangan ibu kita dan meminta ibu kita untuk menarik nafas panjang. Kemudian ajarkan untuk calming teknik, yaitu tarik nafas selama 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian tahan nafas selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kemudian menghembuskan selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, biasanya calming teknik ini akan membantu seseorang untuk lebih tenang dalam menghadapi situasi. Ya, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada Bu Mei. Ya, terima kasih Mbak Septi. Jadi bagaimana mengatasi emosi? Kita punya strategi bagaimana mengatasi emosi sehingga tidak terjadi ledakan emosi yang membuat hidupnya itu menjadi hancur ya kalau emosi tidak diatur. Jadi kita di sini bermasalah gitu loh. Karena selama ini kita itu tidak pernah diajari bagaimana cara mengatur emosi gitu loh. Ya, diajarinya sikat gigi gitu loh. Bagaimana supaya gigi kita bersih. Ya, jadi kalau ada anak-anak yang emosinya tinggi, itu bagaimana cara mengalihkannya, cara mengajarkannya. Kalau dilihat dari teorinya Gross tadi adalah situasi seleksi. Jadi sangat mudah mengajarkan kepada anak-anak pada saat marah. Anak-anak itu tinggal dialihkan perhatiannya, kemudian menjadi tenang, kemudian menjadi fokus ke yang lain gitu. Itu perlu diajarkan dari kecil gitu. Nah, kita juga yang dewasa ini juga harus mengerti bahwa memilih situasi itu adalah keputusan kita gitu loh. Jadi ini memang perlu latihan walaupun terlambat ya, kita sudah tua termasuk saya ini juga terlambat ini. Bagaimana saya bisa mengatur emosi saya. Untuk itu dipersilahkan siapa yang mau bertanya? Bisa lewat chat, bisa langsung. Ini tadi pagi ada Ibu dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung ya, WA ke saya, bagaimana caranya mengajarkan anak-anak untuk melatih emosi gitu. Nah, saya ikut, saya anjurkan ikut di sini gitu. Itu mungkin bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa emosinya itu bisa lebih terkontrol. Bagaimana mungkin ada pendapat bagaimana sih anak itu memilih situasi ya, karena anak-anak kadang-kadang pada saat nangis itu dialihkan cepat diam gitu loh. Habis itu terus diapain gitu kan harusnya dijelaskan itu apa bedanya marah dan tenang itu harus dijelaskan. Makanya kita perlu ada media pembelajaran untuk anak-anak melatih emosi. Ya, karena emosi itu sejak dari kecil sampai sekarang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan dia gitu loh. Pada saat emosi itu tidak terlatih, itu sampai tua kita itu bermasalah hidupnya, tidak pernah bahagia. Kalau tidak terlatih juga mungkin dia menjadi pemarah dan akan menjadi mungkin kesepian, mungkin ada penolakan, mungkin ada sakit ya, ada emosinya sakit. Kemudian ada berbagai macam situasi yang membuat depresi, kemungkinan depresi. Itu sehingga perlu dijelaskan kepada anak-anak bahwa apa bedanya emosi yang positif sama negatif gitu. Gambarannya seperti apa, Mbak Sakti?
Kira-kira mengajarkannya seperti apa? Kalau Untuk pada anak bisa. kecil itu kan, maksudnya terkadang itu kan ada pemilihan situasi ya, Bu. Jadi pemilihan situasi menurut saya itu berlaku untuk orang dewasa maupun anak kecil. Terkadang, yang susah itu menanamkan perubahan kognitifnya, di mana kita harus memberikan pengertian dalam mereappraisal, jadi penilaian kembali suatu kondisi. Jadi dijelasin aja kalau misalnya, kalau, Kakak melakukan ini, akibatnya ini, kalau melakukan ini, akibatnya ini. Terus diajarkan bagaimana kita bisa memilih dampak emosinya yang lebih kecil gitu. Kalau kamu memilih ini, kamu bisa begini-begini, dijelasin. Jadi ada proses penilaian terhadap situasi sebelum dia memutuskan atau memberikan respon ke depannya. Menurut saya Iya, seperti itu. jadi dijelaskan apa itu emosi gitu. Itu penting banget. Emosi itu ada positif, ada negatif. Jadi pada saat kita emosinya positif, hidup kamu akan bahagia. Tapi kalau emosinya negatif, nah ini kan juga perlu teknik-teknik pengajaran ini. Ini perlu inovasi nih, Mbak, teman-teman di Jiwa ini. Bagaimana kita membuat semacam media pembelajaran untuk anak-anak bisa berlatih untuk mengatur emosi gitu loh. Karena kita kadang-kadang sudah dewasa pun nggak bisa ngatur emosi sehingga seperti anak kecil gitu. Ya, mungkin ditutup aja Mas share screen-nya supaya kelihatan barangkali peserta mau bertanya. Ya, silakan yang mau diskusi Mas Rido, silakan Mas Rido. Pengalamannya bagaimana mengatur emosi? Kita sharing aja, Mas. Nggih, Bu Me, terima kasih Bu Me atas waktunya, Bu. Ini Ya, Bu, menurut saya teori materi hari ini tuh sangat baik ya Bu, terkait emosi, apalagi yang sekarang yang lagi booming itu terkait orang tua pasien yang marah-marah terhadap perawat itu loh Bu, yang ya, ditendang-tendang. Lah, itu kan sebenarnya kan emosinya itu kan udah meledak-ledak ya Bu. Akhirnya dia melakukan tindakan anarki kepada perawat. Sebenarnya itu regulasi emosi itu bisa masuknya itu di bagian apa? Biar emosinya itu benar-benar nggak meledak sampai memukul ke orang lain, Bu. Jadi menurut saya ini gini, contoh saya ada emosi nih, emosinya itu biar segera hilang, tidak menimbulkan anarki orang lain itu sebenarnya tindakan apa yang harus saya lakukan? Kan nggak mungkin ya Bu, tiba-tiba saya langsung tarik nafas dalam ataupun dijelaskan, yang ada saya tambah marah. Sebenarnya itu ya, di fase apa tindakan tersebut itu biar bisa untuk mengurangi emosi tadi sebelum saya melakukan tindakan anarki ke orang lain. Seperti apa gitu Bu Mei? ya. Sebelum emosi harus belajar dulu nih tentang regulasi Iya Bu. emosi. Silakan Mbak Septi. Nah, di sini kan ada namanya pemilihan situasi. Nah, di pemilihan situasi ini kita harus memikirkan misalnya ada dua nih, Bu, kita berada di dalam keadaan yang memicu yang menyulut sebuah emosi. Nah, kan pasti ada gimana sih? Ada emosi yang berdampak besar dan juga ada emosi berdampak kecil. Nah, kalau misalnya kita berdampak besar yang dilakukan seperti Bapak itu melakukan kekerasan tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu itu merupakan suatu bentuk emosi yang besar. Kalau misalnya memilih bentuk emosi yang kecil, mungkin ketika mendengar aduan dari istrinya, hal yang pertama dapat dilakukan itu kan menanyakan kepada perawat terlebih dahulu bagaimana SOP anaknya, bagaimana kontraindikasi dalam penanganan segala macam. Nah, kemudian nanti masuk kepada situasi masuk kepada situasi modifikasi. Jadi di sini nih pasti belajar gitu kan dengan cara kayak memikirkan bagaimana ketika mendengarkan penjelasan itu bagaimana apakah penjelasan perawat ini bisa dimasuk di akal atau tidak. Kan itu kan bisa kepada bagian manajemen terlebih dahulu kayak gitu kan. Nah, ketiga itu kan kayak ada reappraisal. Kita bisa dengan fokus menilai suatu keadaan. Nah, ini benar apa tidak? Kayak gitu kan. Jika masih merasa kayak dirugikan, nah tahap selanjutnya kan bisa untuk melakukan gimana bilangnya ya, melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian agar ditindaklanjuti tanpa harus melakukan kekerasan pada orang tersebut. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Jadi setiap kita menghadapi masalah, pasti kita dihadapkan dengan dua situasi. Nah,
pemilihan situasi itu sangat kunci menurut saya. Karena kita sudah memilih, ini kalau saya melakukan ini, misalnya saya memukul orang, berarti saya akan memiliki akibat misalnya berurusan dengan pihak kepolisian atau dengan cara bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, itu kan ada tahap-tahapnya sebelum bisa diselesaikan dengan cara yang maksudnya sampai ke pihak kepolisian seperti itu. Jadi kita itu yang harus kita ajarkan, Pak Mas Ridho. Bagaimana memilih situasi, bagaimana memodifikasi situasi, kemudian bagaimana bisa memfokuskan ke yang lain, kemudian bagaimana kita kognitifnya berubah, dan bagaimana respon modulasi, respon yang terakhir yang harus dilakukan seperti apa. Ini harus diajarkan dari kecil harusnya, sehingga dilatih, karena emosi itu skill ya, seperti bicara. Sehingga kita perlu jelaskan bahwa dalam mengatur emosi itu kita harus memilih situasi, kemudian harus memodifikasi situasi. Mungkin Mas Ridho kalau sama, kan ada keponakan tuh. Keponakan kadang-kadang tiba-tiba emosi ya, Mas? Iya, Bu, kalau di apa? Maksudnya itu kalau orang Jawa bilangnya dijarak gitu loh, Bu. Iya. Digurui, iya, pasti langsung emosi. Iya, dan itu kan sangat sulit kan? Iya, Bu, Nah, betul. sangat sulit dikendalikan. Nah, kalau kita belajar regulasi emosi, itu harus dialihkan perhatiannya anak-anak itu. Saya kan juga punya cucu. Cucu kalau lagi rewel itu luar biasa. Tapi Iya, Bu. begitu dialihkan, dia langsung tenang. Kemudian dia coba, nah dari sini dia itu harusnya belajar. Pada saat marah, kemudian mengalihkan, itu diajarkan. Itu ternyata lebih enak kan. Ini memang harus ada kasih sayang di situ. Itu dari kecil diajarkan. Kemudian setelah dewasa dia udah bisa membedakan, oh situasi yang membuat saya emosi itu ini, kalau saya tidak emosi itu seperti ini gitu. Nah, seperti banyak ya yang terutama mahasiswa. Mahasiswa itu misalnya janjian mau telepon, nggak ditelepon-telepon gitu kan, emosi. Padahal kalau daripada nunggu telepon, kenapa dia tidak telepon aja gitu kan, misalnya. Di remaja itu seperti itu, emosinya tuh hal-hal yang kecil. Dibuat emosi, kenapa seperti itu? Karena dia nggak tahu bagaimana mengatur emosinya dia gitu loh. Ya, misalnya kalau ditolak misalnya, saya sudah mau ketemu, saya sudah begini gitu misalnya, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, ternyata ditolak. Itu kan membuat emosi luar biasa. Nah, kalau dia tahu teorinya emosi, dia akan memilih, saya tidak akan emosi. Saya akan memilih situasi seperti ini. Dia fokuskan ke yang lain. Ditolak itu banyak sekali wanita-wanita yang emosi di situ, sehingga hidup dia itu tidak bisa terkontrol, tidak bisa tenang gitu, dan penyakitnya itu banyak gitu, terutama kalau sudah jadi ibu-ibu. Karena menurut penelitian emosi katanya dari survei itu 40% dari kita itu emosi yang tidak bisa dikontrol, yang terjadi peningkatan kolesterol, peningkatan hipertensi, ya, bahkan ada depresi. Dan saya luar biasa ya kalau digambarkan ditolak aja, kita udah emosinya meluap-luap, itu bisa terjadi gangguan mood kan bisa jadi bipolar dan sebagainya. Tapi kalau dari kecil sudah belajar mengatur emosi, itu dia akan tahu bagaimana caranya supaya tidak terjadi emosi gitu loh. Gambarannya gitu Mas Ridho. Jadi sekarang ini kita harus mengajarkan kepada semua orang bagaimana mengatur emosi itu. Ya, dengan cara yang tadi dijelaskan sama Mbak Septi. Nggih, Bu Mei. Bu Mei Nggih. izin bertanya lagi nggih, Bu. Nggih.
terkait emosi, apalagi emosi yang negatif ya Bu, salah satunya marah. Apakah itu bisa menurun ya Bu, jika orang tuanya atau saudara-saudaranya itu dia banyak marah, akhirnya apakah bisa menurun ke anak atau marahnya itu dipengaruhi karena kebiasaan melihat orang tuanya sering marah Bu, atau bagaimana nggih? Iya, jelas sekali, Mas. Anak itu bisa sabar karena ngelihat orang tuanya sabar. Anak itu bisa berusaha maksimal, kerja keras karena ngelihat orang tuanya kerja keras. Tapi kalau orang tuanya lembek, kemudian malas, kemudian marah, jelas Mas itu gangguan emosi untuk anaknya. Gitu. Jadi memang kita juga lagi sedang mencoba untuk fokus ke keluarga, Mas. Supaya nanti masalah kesehatan jiwa itu bisa teratasi. Karena masalah kesehatan jiwa itu fokusnya di keluarga. Ya, Nggih mungkin sih, Mbak. juga sebelum menikah ya perlu kursus supaya Deteksi jadi emosi orang gimana? tua itu. Ya, gimana, Mas? Itu mengadakan deteksi emosi salah satunya marah Bu, sama intervensi yang bisa digunakan mungkin. Iya. Nanti gambaran saya deteksi emosi itu ada pilihan, apakah kamu merasa kesepian, apakah kamu merasa ditolak, apakah kamu merasa sakit hati. Itu udah sumber emosi itu, Mas. Kalau nggak segera diatasi. Ada semacam pertolongan pertama untuk mengatasi emosi gitu loh. Karena banyak orang-orang yang emosi tidak tertolong dan dia tidak tahu bahwa itu masalah. Gitu ya. Mungkin Mbak Septi menambahkan tentang pertolongan pertama di emosi, Mbak. Nah, kalau misalnya menurut saya itu, Bu, kalau pertolongan pertama sebenarnya terapi apapun, latihan apapun yang diberikan, jika orang tersebut tidak berniat untuk berubah ke arah yang lebih baik, kan intinya semuanya itu berawal dari niat ya, Bu. Jadi kalau misalnya punya niat yang baik, bagaimanapun terapi apapun itu pasti akan memberi pengaruh sedikit atau banyak terhadap cara seseorang dalam mengatasi emosinya. Tapi kalau misalnya udah dari dirinya sendiri aja tidak yakin atau tidak mau berubah, nah apapun intervensinya, apapun yang dilakukan itu tidak akan mengubah. Sebenarnya itu kan biasanya kalau emosi itu kan dari dorongan dari perasaan sendiri. Kalau misalnya saya marah, saya tidak dapat mengkontrol kayak gitu kan. Kalau misalnya dia sadar, oh saya marah, terus apa akibatnya, apa manfaatnya dari saya marah, terus saya ingin berubah ke arah yang lebih baik, pasti nanti intervensi apapun itu bisa berdampak. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Kembali ke diri masing-masing sih bagaimana cara untuk membawa perubahan. Jadi ini Mas, ini pengalaman ya Mas Rido. Saya itu kalau sedang pada saat nyetir ya, saat nyetir aja nyetir mobil, kemudian saya marah, sedang marah, misalnya memikirkan seseorang atau pokoknya sedang marah. Saya biasanya itu saat nyetir saya memilih mindfulness. Saya nggak mau marah gitu loh. Saya kemudian di situ berniat untuk misalnya kalau marah pada seseorang itu saya langsung memaafkan. Saya memilih memaafkan daripada saya emosi. Itu yang saya lakukan. Misalnya saya punya pemikiran negatif kepada orang di jalan, saya duduk. Ya, saya tidak mau emosi, saya tidak mau pikiran negatif. Dan itu dilatih. Dulu waktu saya latihan, itu terus-menerus itu saya selalu duduk tenang, mencoba untuk menyelesaikan masalah emosi itu. Apalagi saya sudah lansia ya. Jadi saya tidak mau diganggu oleh emosi-emosi yang tidak penting gitu. Dan itu dilatih. Dan Masya Allah, Alhamdulillah sekarang ini saya sudah tahu ini yang tidak boleh terjadi pada saya gitu. Dan Alhamdulillah tidak pernah emosi karena sudah dilatih gitu Mas Rido. Iya Ibu Mei, matur suwun Bu Mei atas pencerahannya Ibu. Ya, jadi kita semua sekarang tuh harus mengabarkan kepada seorang bahwa emosi itu harus diatur oleh diri kita sendiri. Jadi nanti saya tuh paten saya diharapkan tuh ada deteksi emosi di keluarga, deteksi emosi di pelayanan. Karena pelayanan kesehatan pun itu
harus memperhatikan itu emosi, karena orang stroke, orang DM itu pasti di situ ada emosi, dan itu tidak pernah diperhatikan oleh pelayanan kesehatan. Ya, kemudian juga media-media pengajaran regulasi emosi untuk anak-anak, untuk remaja. Kita kayaknya harus kerja keras ini supaya menjadi orang sehat mental sebelum jatuh ke depresi, jatuh ke ansietas. Itu emosi itu. Harus dilatih terus gitu. Gitu Mas Rido. Nggih, Bu Mei. Ya. Silakan yang mau bertanya. Ada Mbak Ilmi. Di kolom chat ada Ibu dari Mbak Sri Widayati. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Septi dan Bu Mei. Materinya sangat bermanfaat. Izin bertanya bagaimana menangani seseorang yang emosinya tidak stabil. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misalnya sebelum kita menolong orang lain kan kita harus menangani emosi kita sendiri. Terus kalau kita ingin menolong orang lain, nah seperti yang dijelaskan juga sebelumnya, bahwa orang tersebut harus di fase ingin berubah. Nah, kalau emosinya tidak stabil, mungkin terkadang itu didorong oleh keadaan di sekelilingnya. Tapi kan kalau misalnya kondisi di sekitar kita itu kan tidak selalu monoton. Kadang ada situasi yang menyulut amarah, ada yang membuat perasaan kesal segala macam. Nah, menurut saya itu kembali kepada diri sendiri, kepada orang tersebut, bagaimana cara mengatur emosi yang muncul pada dirinya. Bagaimana bisa menekan emosi-emosi negatif dan memilih situasi yang dapat membuat dirinya itu merasa lebih baik daripada harus di dalam kondisi emosi yang tidak stabil seperti itu, Mbak Wida. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Iya. Pertanyaannya dibaca oleh pembicara. Santai aja, Mbak. Jadi memang betul sekali kita itu harus memberi pemahaman tentang emosi. Jadi pengetahuan tentang emosi yang sangat menghancurkan hidup kita kalau saya bilang. Jadi kita harus tahu bagaimana supaya kita itu bisa mengendalikan emosi. Yaitu tadi sudah dijelaskan sama Mbak Septi bahwa emosi itu harus melalui situasi selection, memilih gitu. Dan itu pada saat memilih itu latihan ya, karena regulasi emosi itu skill ya, seperti bicara gitu. Kemudian ternyata saya harus memilih, ternyata saya harus modifikasi, ternyata saya harus bisa fokus ke yang lain sehingga saya bisa menerima kondisi emosi itu. Apapun yang terjadi kalau kita fokusnya tadi bisa ke yang lain, itu sangat membuat kita tuh terampil gitu loh. Saya itu paling mudah itu mengatasi emosi cucu saya. Itu begitu dia nangis, itu saya gendong, saya alihkan perhatian yang lain. Oh, ini yang namanya situasi seleksi. Saya itu kadang-kadang belajarnya seperti itu. Tuh, kemudian dijelaskan ya, kalau marah itu seperti apa ya, karena begitu kita marah pada anak-anak itu bahaya ya, bisa trauma. Nah, ini pengetahuan tentang regulasi emosi, tentang situasi seleksi, situasi modifikasi, kemudian bagaimana fokus, itu perlu dilatih dari sekarang gitu Mbak Wida. Iya, Ibu. Terima kasih Ya. Bu Mei, Mbak Septi. Ya. Itu perawat juga perlu itu Mbak, perlu mengetahui tentang mengolah emosi Mbak. Soalnya gini ya, kadang-kadang kita itu tenang gitu loh. Bagaimana menenangkan diri gitu. Tapi masalahnya nggak selesai. Nah, itu cognitive change itu perlu. Jadi bagaimana kita merubah berpikir tentang peristiwa itu. Bermanfaat Mbak Wida. Siap Ibu, sangat bermanfaat. Berarti tetap kembali ke 5 tahapan regulasi emosi nggih Ibu, menurut Gross tadi. Dari situasi sampai respon modulation. Nggih.
Terima kasih Ibu. Sangat Ya, bermanfaat sama-sama, ini materinya. Mbak Wida. Terima kasih Mbak Septi. Iya, Mbak. Ya, silakan. Ada Mbak Ilmi. Oh, ada Bu Iyam. Ini seangkatan saya dari Jawa Barat ya, Bu Iyam? Assalamualaikum Bu Mei, mohon izin ingin bertanya. Ya, silakan Mbak. Jadi begini Mbak Septi, kalau kita sebagai orang tua kan pasti gimana caranya anak itu bisa nyaman dan bisa tenang. Nah, kalau tadi yang sudah dijelaskan kan pada usia anak-anak. Nah, bagaimana kita caranya mengolah emosi sebagai orang tua ketika yang kita hadapi itu balita. Sedangkan balita kan belum bisa diajak komunikasi secara efektif seperti itu. Lah, kita mengajarinya ke balitanya itu bagaimana, terus regulasi emosi kita sebagai orang tuanya bagaimana. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, mungkin Mbak Sakti belum pengalaman, Tigo. Jadi gini Mbak Ilmi, banyak sekali ibu-ibu yang konsultasi ke saya itu marah setiap saat kalau melihat anak saya, kalau melihat suami saya. Bahkan seperti itu, ada ibu yang seperti itu. Nah, kemudian apa yang ibu rasakan? Saya tuh capek, sangat capek gitu loh, marah setiap hari. Sekarang ibu yang harus menenangkan dulu, ya, ibu yang ngatur dulu. Jadi itu ibu melihat anak itu apa yang ibu pikirkan, itu yang harus tadi situasi seleksi tadi. Apa yang ibu pikirkan tentang anak ibu, ya. Jadi ini penting sekali, dia anak saya nggak boleh marah. Nah, pada saat respon modulasi terakhir itu mau marah, itu kognitif change itu langsung berubah. Itu anak saya marahnya itu dialihkan kepada doa untuk anaknya. Gitu. Kognitif change itu dengan doa gitu loh. Anak saya yang soleh, itu ibu coba, itu saya udah uji coba. Itu kata ibu itu, ya Allah Bu, saya melakukan itu tuh seperti saya itu menggetarkan langit katanya. Karena doanya ibu itu menggetarkan langit. Jadi dia itu selalu kalau ketemu anaknya itu dasar anak bodoh gitu loh. Kognitif change-nya tuh nggak ada. Regulasi emosinya tuh dia nggak punya gitu. Nah, saya alihkan pada saat marah, kognitif change-nya ya itu berdoa, sehingga ibu uji coba dahsyatnya ibu berespon yang positif. Katanya sampai hati saya bergetar, kayaknya itu nembus kepada Allah katanya gitu. Jadi pada saat dia dasar anak nakal itu diganti anak saya yang soleh, itu sampai gemeteran badan dia. Ya, itu kenapa seperti itu? Karena dia punya pengetahuan baru yang coba diaplikasikan, yang coba dilatih. Karena ibu ini merasa emosi itu benar-benar telah membuat hidup dia tuh susah walaupun kaya raya gitu loh. Ya, walaupun banyak uang dan sebagainya, itu membuat dia susah gitu. Jadi langsung merubah itu anak saya, kemudian berubah menjadi doa dan lihat hasilnya luar biasa. Itu Mbak Ilmi. Mbak Septi mau ditambah? Iya Bu, kalau misalnya pada balita mungkin kan untuk pemahaman emosi emang susah ya Bu. Kadang anak-anak yang kecil kayak balita itu menangis karena biasanya efek lapar, segala macam. Nah, di situ balik lagi ke pemahaman orang tuanya sih Bu menurut saya. Bagaimana menghadapi situasi, mungkin bagaimana dalam merawat anaknya itu harus lebih konsen atau gimana. Kadang kan bayi-bayi yang sering menangis itu kadang entah karena pampersnya, karena popoknya, atau karena demam, atau ada sakit. Biasanya kan seperti itu sih Bu menurut saya.
biasa, Mbak Septi, saya setuju dengan Mbak Septi ya. Penyebab marah emosinya anak itu harus diperhatikan. Itu saya sudah punya anak 3 ya, pengalaman ini saja kaitannya dengan teori emosi. Itu alhamdulillah tidak pernah ada yang sakit masuk rumah sakit ya. Karena setiap kali ada misalnya anak saya panas, ada apa dengan saya gitu loh. Kadang-kadang anak tuh sangat rindu gitu loh dengan kita gitu loh. Tapi kitanya nggak ada, kitanya nggak ketemu gitu. Jadi akhirnya badannya panas itu bisa juga gitu. Tapi begitu kita datang itu panas bisa dingin itu pengalaman saya. Jadi setiap kali anak sakit, cek kita itu sedang apa, ada masalah emosi apa dengan suami, dengan mertua. Itu saya rumus ini sudah saya kasih tahu ke anak-anak saya gitu loh. Bahwa yang terjadi pada anak itu adalah karena orang tua yang emosi, orang tua yang gelisah, itu anak pasti gelisah. Benar Mbak Septi, ya, itu betul sekali. Jadi kita harus tahu. Jadi harus banyak berdoa kita itu memelihara anak itu. Jadi insya Allah nanti ada jalan keluar, kita belajar terus gitu loh untuk menjaga emosi sebagai seorang ibu. Gitu Mbak Ilmi, tambahan. Ya, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya Mbak Septi, terima kasih. Ada yang mau kita diskusikan lagi? Mbak Ainun? Ya, mungkin ini sudah jam 5 ya, saya sebagai moderator di sini mencoba ada semacam ilmunya Mbak Septi tentang regulasi emosi itu ternyata harus kita pahami gitu loh. Apa itu emosi? Sehingga emosi itu kalau udah negatif itu hancur hidup kita. Tolong perhatikan itu. Pasti hidup kita akan hancur. Semuanya menjadi semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap. Karena ada emosi yang ada dalam tubuh kita. Tapi kalau emosi kita sehat, dilatih terus, memilih ini yang buat saya sengsara, ini yang membuat saya bahagia, itu terus dipilih, diolah tadi dengan 5 cara tadi, ya, sehingga kita semakin cerdas. Itu kesimpulan dari moderator. Mungkin ada kata penutup dari Mbak Septi? Ya, saya cuman berbagi ilmu. Jadi semoga aja ke depannya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita ke depannya, bagaimana kita bisa mengendalikan emosi di dalam diri kita sehingga tidak ada hal-hal buruk yang terjadi karena kita tidak dapat mengendalikan perasaan yang timbul dari diri kita sendiri. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Mungkin dari Mas Rido ada kata kunci buat kita, Mas? Kakak kelas, adik kelas. Mas Ridonya nggak keluar. Ya udah, saya kira cukup. Ada tambahan dari Mas Rihan, Mbak Diah, atau Mas Rizal, Pak Nur, Mas Afrizal? Oke, saya kira cukup ya, teman-teman. Ini sudah jam 5, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya sebagai moderator, insya Allah nanti kita akan terus membuat acara Ramadan ini. Selanjutnya apa, Mas Rihan? Pertemuan selanjutnya? Pak Nur sama Mas Rizal, Ibu. Iya, tentang apa? Tentang yang sebagai preventif perilaku kekerasan ya. Sama Pak Nur itu, saya lupa. Ya. Jadi kita masih ada pertemuan selanjutnya, sebentar-sebentar, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu dan Iya. teman-teman. Mbak Septi dan Bu Mei. Ya, sama-sama teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Septi, Oke, Mas Ibu. Rihan, Mbak Dia, Mas Rizal, Mas Rido, ya, Pak Nur dan sebagainya. Oke, saya izin live ya. Ya, Bu. Ibu, monggo Bu.